Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa dalam acara Ngobrol Sahur bareng VOA yang disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Saya Supriyono. Dan saya Nadia Majid. Selama 1 jam ke depan kami akan mengobrol bersama 2 orang tamu di studio, juga Anda di rumah lewat telepon. Dan kami sudah siap dengan banyak nomor telepon Anda yang berminat untuk ikut berdiskusi. Sebentar lagi teman-teman di studio kami akan menghubungi Anda. Nah, pemirsa, salah satu indikator perkembangan umat muslim di Amerika Serikat adalah hasil survei 2011 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah masjid di Amerika Serikat sebesar 74%. Nah, seiring pertumbuhan warga muslim ini, masuklah tradisi-tradisi Islam masing-masing kelompok muslim dari berbagai negara, seperti budaya buka puasa di rumah seorang petinggi negara yang dilakukan warga Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Nah, dan beberapa minggu lalu pas awal bulan puasa, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal dan Ibu Rosa membuka kediaman mereka untuk acara buka puasa bersama warga Indonesia di sekitar Washington DC. Buka puasa bersama warga Indonesia yang tinggal di wilayah ibu kota Amerika Serikat berlangsung di Wisma Indonesia, yakni kediaman Duta Besar Indonesia di Washington DC. Ruang pertemuan disulap menjadi tempat sholat dan lokasi penyajian makanan utama. Sementara di luar ada tempat penyajian takjil atau hidangan pembuka. Di halaman, sejumlah anak remaja yang baru selesai melakukan latihan paskibra beristirahat sambil menunggu waktu berbuka. Meja takjil telah diserbu meski belum saatnya berbuka. Bedanya sih 22 menit dengan 20 menit. Yang penting makan. Usai sholat maghrib, pengunjung menikmati makanan utama yang disediakan di 2 meja panjang. Dalam acara berbuka puasa di Wisma Indonesia kali ini, pengambilan makanan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Acara buka puasa ini dihadiri sekitar 300 orang dan bukan hanya warga Indonesia, tapi juga berbagai komunitas lain. Tanggal 22 nanti ada yang khusus untuk kalangan diplomatik dan pejabat-pejabat ya. Tapi kalau hari ini khusus untuk masyarakat Indonesia dan komunitas muslim yang sudah dekat dengan kita. Buka bersama setiap hari Jumat. Hari ini dimulai di Wisma Indonesia dan berikutnya akan dilakukan di KBRI. Seperti biasa, hidangan Indonesia mendapat pujian komunitas negara lain. Something that I've had before, especially the soup. And I haven't had the fish, but my friends are raving about the fish curry also. But very flavorful food. Thank you very much. Sesuai tradisi bulan Ramadan, acara buka puasa ini dilanjutkan dengan tarawih bersama. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Itu tadi pemirsa laporan wartawan VOA Yuni Salim tentang iftar yang diadakan di kediaman Dubes Indonesia untuk Washington DC, Bapak Dino Patijalal. Dan sepertinya kalau warga Indonesia iftar itu pasti makanan dari berbagai penjuru tanah air ada gitu ya. Betul, menarik sekali ya. Betul. Nah, sejak dekade 90-an, sejak banyak warga muslim Bosnia terutama bermigrasi ke Amerika Serikat, jumlah kematian warga muslim meningkat dan ini ada aspek-aspek budaya muslim yang masuk ke ranah publik Amerika Serikat. Dan kita akan diskusikan bagaimana komunitas Indonesia, komunitas muslim Kiprahnya Indonesia berkiprah di Amerika Serikat bersama kedua tamu saat ini yang sudah ada di studio. Seorang tokoh warga muslim Indonesia di Washington DC, Presiden Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika Serikat atau Imam Arief Mustafa. Selamat datang Mas Arief. Dan kemudian bersama Mas Arief juga bergabung bersama kami salah satu pendiri Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika Serikat itu. Dan juga sesepuh warga Indonesia di sini dan juga sekaligus sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Selamat pagi, Bang Duta. Bang Duta Mardin Umar, selamat pagi. Assalamualaikum para saudara di Jawa Timur dan di mana bisa dilihat siaran ini. Nah, ini memang Bang Duta ini banyak sekali kawan di tanah air. Di seluruh tanah air ada, di Sabang sampai Merauke ada ini Bang Duta ini. Nah, tadi kita akan membicarakan tema kali ini adalah membicarakan bagaimana membangun komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Nah, Mas Arief, mungkin perlu dijelaskan apa sih sebenarnya imam itu atau asosiasi warga muslim Indonesia di Amerika Serikat itu? Iya. Imam itu awalnya didirikan oleh salah satu pendirinya Bang Duta ya. Itu kembali pada tahun 1993. Intinya itu adalah para pendiri kami itu merasa bahwa pendatang-pendatang Indonesia ini khususnya di Washington DC area merasakan perlunya ada satu komunitas muslim Indonesia di daerah Washington DC. Karena mereka pada saat itu sudah terpikir bahwa mereka merasa generasi-generasi penerusnya perlu ada satu wadah
yang rootnya itu ada Indonesia, tetapi bernuansakan tetap dalam koridor-koridor keislaman Indonesia seperti itu. Itu awal mulanya. Nah, Bang Duta, sebelum ada imam itu bagaimana? Apakah warga Muslim Indonesia itu bergabung dengan komunitas Muslim yang lain atau memang seperti apa, Bang? Ya, kita dulu bergabung dengan suatu community center, punya komunitas Iran. Iran ya? Iran, dan kita memang agak lain ya praktek ibadahnya. Ya, dan salah satu hal kami Sunni dan ya, mereka Syiah. Dan mereka bukan? lihat kita, anak-anak kita sholatnya berbeda. Anak-anak kita rasanya juga merasa tidak di dalam, tidak nyaman gitu tidak ya. nyaman begitu. Akhirnya kita berpikir, nampaknya kita perlu membuat sendiri kegiatan untuk anak-anak kita. Akhirnya kita bikin imam, kita bikin madrasah begitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang ya. Itu inisiatif murni dari masyarakat atau ada dorongan atau dari KBRI, dari pemerintah Indonesia atau enggak, inisiatif murni dari masyarakat, ya, dari masyarakat. Memang KBRI juga sudah memulai dengan ada pengajian untuk anak-anak sebelumnya kan. Tapi jarak KBRI yang jauh mungkin dari ke tempat masyarakat, sehingga kita berpikir kita bikin sendiri dan teman-teman di KBRI mengirim anaknya ke imam untuk bergabung. Keanggotaannya itu apakah secara formal terdaftar atau bagaimana, Arif? Karena kami melegalize organisasi imam ini, jadi harus mengikuti aturan peraturan organisasi yang didirikan, di-establish di sini di Amerika. Jadi kebetulan organisasi imam ini adalah organisasi non-profit, religious non-profit, dan berdasarkan artikel anggaran rumah tangga kami bahwa membership base, jadi semua harus terdaftar seperti itu. Tapi nyatanya memang karena ini sifatnya adalah ibadah, jadi servis yang kami berikan tidak terbatas hanya kepada member, tapi non-member pun kami tetap memberikan servis. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Arif, apa sih sebenarnya kegiatan utama dari imam dan selama Ramadan apakah ada kegiatan khusus mungkin? Oh, yang paling penting kegiatan imam itu sekarang semakin lama semakin ada adoption, ada perubahan ya, change. Khususnya begini, semakin kalau awal tadi Bang Duta sampaikan hanya sekelompok masyarakat Indonesia kecil merasa wah perlu ada satu wadah gitu ya. Saat ini setelah 20 tahun berjalan ini ternyata grup-grup komunitas Indonesia itu semakin banyak di Washington DC area. Masing-masing itu merasa comfortable dengan grupnya. Ya, ada grup pengajian A, pengajian B, pengajian C. Dengan berubahnya ini, sekarang imam ini sekarang bagaimana mewadahi, mentata grup-grup ini berdasarkan karena kesukuan, karena warna, saya suka warna ini, saya suka warna itu. Nah, kamilah sekarang merangkul mereka membina seperti ini. Jadi directionnya sudah di-adapt seperti itu. Tidak memfokuskan pada sentris, pada semua harus ke imam, tidak. Tapi imam memayungi mereka supaya kita ini rootnya sama Indonesia, supaya saling mengayomi, saling menghargai, dan itu yang paling penting. Sementara untuk iftar program sendiri, alhamdulillah setelah 2 minggu ini kita punya ustadz ya, alhamdulillah. Ustadz Fahmi Zubir yang banyak membantu program kami. Jadi ada program jadi tamu juga itu. Iya. Alhamdulillah beliau juga membina, jadi ada tadarusan untuk anak-anak menghafal Quran, ada tadarusan seperti kami sama Bang Duta ini melalui teletadarus. Karena lokasi yang berjauhan memfasilitasinya ini, jadi kami menggunakan fasilitas teknologi telekonferensi seperti itu. Lalu buka puasa bersama, ya semacam. Bang Duta dan Mas Arif, kan Islam itu masih meskipun agama yang berkembang pesat di Amerika, tapi kan masih dalam tahap pengenalan kan, masih banyak orang Amerika yang belum tahu. Nah, Indonesia kan juga orang dikenal sebagai negara Islam yang moderat itu ya, banyak orang Amerika mengatakan begitu, terbesar di dunia. Nah, kira-kira apakah warga Muslim di sini itu mengemban misi seperti apa mungkin yang bisa diemban untuk memperkenalkan Islam di Amerika? Apakah ingin mengusung Islam Indonesia yang moderat, yang lain dengan Timur Tengah, atau seperti apa mungkin, Bang? Ya, salah satu juga pilihan kita itu, kenapa kita membuat suatu komunitas sendiri, untuk memperkenalkan juga bahwa Islam itu ya di mana-mana dan memang dibangun dengan dasar kultur masing-masing negara. Ya. Jadi tidak ada image bahwa Islam itu kulturnya mesti Arab begitu, tapi juga banyak kultur-kultur lain yang memang, tapi dengan basic tetap Islam, tetap Quran dan hadits sunnah. Jadi kewajiban kita juga untuk memperkenalkan ini bahwa Islam itu ya di mana-mana begitu, di mana-mana dan kultur yang mungkin berbeda ya. Jadi karena itu
kewajiban kita untuk terus memberitahu kepada masyarakat Amerika bahwa untuk memperkenalkan itu ya dengan perilaku yang memang harus baik dan sesuai dengan ajaran kita lihat lagi lebih lanjut bagaimana peran warga Indonesia terhadap perkenalan Islam kepada warga Amerika Serikat ini setelah pesan-pesan berikut dulu. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. Jumpa kembali dalam Sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani sampean sahur bersama kedua tamu kita. Keduanya tokoh Asosiasi Warga Muslim Indonesia di Amerika Serikat atau IMAM, Bang Duta Mardin dan Mas Arief Mustafa. Tapi sebelum kita lanjutkan ngobrolnya dengan keduanya, kita akan sambut dulu Pak Marzuki dari Malang, dari monggo. Ngalam. Selamat pagi Pak Marzuki. Selamat pagi. Ya silakan, monggo. Sudah sahur atau belum? Selamat sahur. Iya, ini lagi makan sahur. Waduh. Menunya apa menunya kalau boleh? Pecel lele atau rujak cingur? Lalapan. Waduh, itu yang sehat malah. Silakan monggo kalau bertanya Mas Marzuki. Iya. Nih, saya mau tanya nih mengenai komunitas. Halo. Iya, silakan. Monggo. Mau tanya mengenai komunitas Islam di Amerika, apa saja sih kesulitan yang dialami selama membangun komunitas Islam di Amerika? Baik. Secara kan Islam sebagai minoritas di negara Syam, aman Syam gitu. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Jadi kesulitannya apa? Arief mungkin? Silakan Arief. Iya. Pertama-tama itu karena ini satu agama yang baru di mata mereka. Jadi terutama yang paling penting, yang paling susah buat kami sendiri, kami rasakan bagaimana mengintroduce agama Islam ini apa. Ya. Karena sedikit banyak dengan kejadian 11 September itu sebenarnya itu ada kebaikan. Ya, ada hikmahnya. Ternyata secara langsung, secara nasional, usaha kita setengahnya dikerjakan oleh pemerintah Amerika dengan membroadcast bahwa ini ada kaitan dengan Islam. Jadi orang aware, ini Islam ya. Nah, di sini nanti kita baru masuk pada merubah positioning, Islam ini tidak seperti apa yang digambarkan sebagai teroris. Nah, itulah tantangan. Lalu yang banyak yang kami dapat feedback juga dari para jemaah kami, anggota kami adalah khususnya itu bagaimana menerapkan, implementasikan hal-hal yang wajib. Itu seperti misalnya sholat
di tempat kerja, lalu menggunakan hijab di tempat kerja. Nah, ini challenge buat saudara-saudara kita di sini. Nah, ini tetapi sedikit banyak karena memang di Amerika itu ditentukan di First Amendment, dikatakan bahwa Amerika itu free of religion. Jadi kita bisa mengekspresikan bagaimana kita dalam beribadah. Ya, dan Bang Duta mungkin sebagai salah satu pendiri IMAM, ada perubahan nggak, ada perbedaan antara masyarakat Amerika terhadap warga Muslim di Amerika ya, antara sebelum tragedi 11 September 2001 itu dengan setelah? Seperti tadi disebutkan bahwa memang ada perubahan ya. Dibandingkan saya dulu datang 20 tahun yang lalu dengan sekarang, lebih banyak orang Amerika itu mengenal Islam. Terlepas dari yang negatif dan positif ya. Sekarang bagaimana kita switch dari negatif menjadi positif. Jadi kesempatan kita untuk memperkenalkan. Jadi kita tahu bahwa toko-toko buku juga banyak diserbu untuk membeli buku tentang Islam. Belajar tentang Islam ya. Amazon aja sendiri menjual Al-Quran di sana begitu. Nah, jadi mereka belajar Quran yang dalam terjemahannya saya juga banyak beredar sekarang ya, yang orang baca begitu. Jadi begitulah. Jadi ada kalau kita ayat Quran mengatakan di balik kesulitan akan ada kemudahan begitu ya. Itu. Jadi mungkin itu yang kita alami insya Allah. Oke, ini ada penelpon lagi dari Nganjuk, Ibu Afrinda. Selamat pagi, Mbak Afrinda atau Ibu. Halo. Iya, Ya, silakan Ibu, langsung saja. Mohon TV-nya, volume TV dikecilkan, Mbak Afrida, Ya, supaya mohon dikecilkan volume TV-nya, Mbak. Halo? Ya. Ya, monggo. Sugeng Enjing, silahkan bertanya. Saya mau tanya di Amerika itu gimana cara membedakan waktu udah selesai sahur sama belum? Apakah ada di sana ada waktu imsak? Oke. Bagaimana, Ya, Arif? kebetulan ini pertanyaan yang menarik khususnya buat warga Indonesia. Ini juga hal yang common di kita, biasa ditanyakan kepada kami, gimana membedakan waktu imsak. Kalau Ustadz pun datang sini ditanyakan bagaimana Ustadz membedakan waktu imsak. Jadi begini, kalau kita pergi ke lokal-lokal masjid di sekitar Washington DC area, di mana tempat kami ini berada, itu masjid itu tidak memberlakukan waktu imsak. Jadi yang kami rasakan adalah selalu dalam Al-Baqarah itu, surat Al-Quran di Al-Baqarah 187 kalau tidak salah, itu dikatakan bahwa hanya membatasi bahwa puasa sahur kamu stop pada saat melihat garis putih di nirwana seperti itu. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi budaya imsak kebetulan tidak ada di sini gitu ya. Karena memang kalau kita buat ramai kentong-kentong bisa dilaporkan enggak nanti tetangga juga polisi. Nah, ini menarik ya bahwa ada Islam sendiri, warga Muslim secara keseluruhan di dunia itu beda-beda budayanya. Dan apakah pernah warga Muslim dari negara lain yang datang ke imam untuk mencari tahu dan menerapkan misalnya budaya-budaya Islam yang dari Indonesia sendiri? Misalkan itu pernah nggak? Meniru tahlilan atau misalkan meniru apa gitu? Nggak, jadi kebetulan karena kami ini, imam ini belum mempunyai fasilitas masjid sendiri ya. Jadi kami selalu menyewa satu fasilitas untuk acara kegiatan kami. Jadi memang tidak banyak dari jemaah masjid lain hadir. Tapi memang kami membuka invitation kepada orang-orang Amerika Muslim untuk datang. Jadi karena tidak seperti kalau kita buka masjid, itu semua Muslim akan masuk ke sana. Nah, itu akan terlihat cerminan budaya masing-masing dari negara. Nah, kalau selama ini yang ada itu tidak terlalu menyolok perbedaannya gitu. Tapi yang jelas itu misalnya sebagai contoh pelaksanaan seruan Bilal di antara sholat taraweh. Nah, itu sebenarnya kan kita kalau yang orang-orang Jawa Timuran itu sering itu ya kan. Nah, kalau untuk sebagian besar Muslim Amerika itu nggak pernah itu. Aneh ya? Nggak aneh, cuman memang tidak pernah dilakukan. Itulah makanya budaya culture seperti ini. Jadi kami pun melakukan, tapi ada kalanya kami juga tidak melakukan. Jadi kami melihat culture ini memang
bisa mewarnai, bukan membatasi tapi mewarnai ibadah kita. Ini menarik ini bagaimana mungkin apakah Islam di sini mungkin juga diwarnai oleh budaya Amerika. Tapi Net, sebelum kita ngobrolnya kita teruskan, ini sepertinya harus diparkir dulu dan jangan kemana lagi. Setelah yang satu ini kita akan kembali ngobrol bareng VOA dulu. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. Berjumpa kembali dulur dalam sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani sampean sahur bersama kedua tamu kita, Bapak Duta Martin dan Pak Arief. Tapi sebelum obrolannya kita lanjutkan dengan keduanya, akan saya sambut dulu penelpon dari Pasuruan, Mbak Claudia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan, monggo mau bertanya. Begini, saya mau tanya. Apakah ada perbedaan golongan Muslim Indonesia di Amerika seperti halnya di Indonesia? Contohnya yang ada seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Terima kasih, Mbak. Pertanyaan menarik nih. Apakah juga warga Indonesia Muslim di sini mengusung adanya aliran-aliran yang ada di Indonesia ke Amerika ini? Bang Duta atau Bang Arief, silakan. Sebenarnya perbedaan itu memang di fikih ya, di fikih ada perbedaan itu ada gitu, tapi tidak sekentara seperti di Indonesia. Ada acara NU, acara Muhammadiyah di sini masing-masing masjid itu ya tergantung imamnya saja gitu, mau membawakan bagaimana gitu. Jadi jamaahnya tinggal ngikuti saja. Jadi ada tapi nggak terlalu kentara begitu. Tapi saya dengar di sini juga ada organisasi seperti NU, Muhammadiyah juga ya, nggak salah ya? Oh ya, itu yang komunitas Indonesia. Ya? Itu mau bikin cabang di sini, cabang gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah. Tapi umumnya mereka hanya untuk chatting di internet, bikin milis begitu. Tapi dalam prakteknya mereka di masyarakat, mereka nggak terlalu terlihat berbedanya begitu. Begitu ya. Nah sekarang penelpon dari Yogyakarta, Mas Eman. Selamat pagi, Mas Eman. Selamat pagi. Selamat. Saya mau tanya aja gimana tanggapan masyarakat itu, masyarakat Amerika sendiri terhadap komunitas Muslim khususnya Indonesia itu gimana tanggapannya? Apakah wilayahnya toleransinya dijaga atau enggak itu semacam Indonesia gitu? Itu aja. Terima kasih Mas Iman. Silakan. Bagaimana tanggapan warga Amerika terhadap komunitas Muslim dari Indonesia gitu? Apakah mereka, kan kita lihat bahwa meskipun Islam sudah mulai diperkenalkan di sini, sampai sekarang masih ada sekitar 34% atau mungkin lebih ya warga Amerika yang masih punya pandangan negatif terhadap warga Muslim secara keseluruhan ya. Bagaimana kira-kira, apakah tanggapan warga Muslim terhadap Amerika terhadap Indonesia gimana? Kalau kalau kita melihat bahwa pandangan masyarakat
Amerika terhadap komunitas Muslim memang butuh waktu, ya. Ada perbedaan. Tapi karena kami sendiri mengalami, ternyata dengan perjalanan waktu setelah kejadian 11 September itu masyarakat terbuka bahwa Islam itu tidak seperti apa yang digambarkan seperti kejadian 11 September. Sebagian memang sudah terbuka, tapi sebagian memang masih perlu ada waktu untuk itu. Lalu kaitannya dengan bagaimana pandangan masyarakat Amerika terhadap komunitas Muslim Indonesia yang di Indonesia, itu mereka sangat positif. Saya juga mendapat hal yang positif, feedback dari kawan kerabat ini bahwa mengatakan orang Indonesia itu karena culture itu lebih toleran dibandingkan orang-orang Muslim di Middle East. Nah, bagaimana dengan kemarin ada bom di Bali, bom di Marriott, apakah mereka juga sempat bertanya kok ternyata yang selama ini saya anggap Muslim moderat ternyata juga ada teroris di Indonesia? Iya, memang mereka bisa mengkategorikan tapi tidak mengeneralisir bahwa itu adalah ulah dari Muslim Indonesia. Tapi gitu ya. Sedikit banyak ini juga ketolong sejak Presiden Obama menjadi presiden, ya. Beliau banyak sekali melakukan diplomasi dan membawa nama Indonesia ini kepada media masyarakat di Amerika. Itu sedikit banyak memberikan kemudahan bagi kami kalau kita, dari mana? Dari Indonesia. Oh, are you Muslim? Oh, I know Indonesian. Everybody senang. Ya. Nah, setiap komunitas Muslim di Amerika itu kan selalu punya namanya masjid, ya. Tapi entah itu komunitas Pakistan, komunitas yang lain, tapi sampai sekarang imam dan komunitas warga Muslim Indonesia di sini belum memiliki masjid. Nah, ini kira-kira mengapa sampai sekarang belum punya? Tapi ini sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan menuju Neng Nadia yang sekarang sudah siap-siap untuk membacakan email dari pemirsa dan juga yang dikirimkan lewat email maupun lewat Facebook. Silakan monggo Nadia. Matur suwun Cak Supri, dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah mengirim email dan memposting postingan di Facebook Warung VOA kami. Jika belum tahu, Anda bisa layangkan pertanyaan atau komentar ke email warung@voanews.com atau pasang komentar dan pertanyaan itu di halaman Facebook Warung VOA. Nah, pertanyaan pertama dari Fariza Dini. Dia bertanya, apa benar pada ID card-nya orang Amerika tidak ada keterangan yang menyebut agama si pemiliknya? Nah, Fariza, ini benar karena di Amerika ada pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Bahkan ketika melakukan pencacahan penduduk pun tidak ada pertanyaan seputar agama seseorang. Secara kultural, warga Amerika memandang agama sebagai urusan yang sangat pribadi yang tidak boleh diusik orang lain, termasuk pemerintah. Dan kemudian dari Suparji, dia bertanya bagaimana sambutan orang Amerika non-Muslim tentang kegiatan Ramadan atau buka puasa. Pak Suparji, jika warga Amerika non-Muslim sudah kenal bulan Ramadan umat Muslim, biasanya sambutannya cukup positif. Ada pengecualian di sana-sini memang, tapi di tempat-tempat yang warga Muslim yang membuka diri untuk dialog dengan masyarakat umum, misalnya di kota Herndon, negara bagian Virginia, Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu karena para perempuan di Herndon ini mengadakan pembagian bahan makanan gratis kepada warga miskin setempat. Dan pertanyaan ketiga dari Zurya Zang Paskawan, ini nama Facebook ya, jadi agak aneh. Apakah ada diskriminasi dari warga sekitar yang mayoritas adalah beragama non-Islam dan apa tindakan yang dilakukan kita sebagai umat Islam? Zurya, yang namanya diskriminasi susah dihapus ya. Jika Anda setuju dengan pepatah tak kenal maka tak sayang, tindakan yang dilakukan banyak warga Muslim di Amerika adalah untuk membuat masyarakat luas mengenal Islam dan tradisi Islam mereka. Terutama sejak tragedi 11 September 2001, warga Muslim di Amerika semakin giat membuka diri dan melakukan dialog dengan umat agama lain maupun masyarakat luas. Nah, itulah pemirsa pertanyaan-pertanyaan yang sempat kami jawab minggu ini. Kami terus menantikan email Anda di warung@voanews.com serta posting-posting Anda di Facebook Warung VOA. Jangan kemana-mana, setelah ini saya dan Supri akan melanjutkan obrolan seru dengan kedua tokoh Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika Serikat, Pak Duta Mardin Umar dan Mas Arief Mustafa. Tapi sebelum itu ada yang ingin menyampaikan salam kepada Anda di rumah dari Philadelphia dan Virginia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan selamat beribadah puasa untuk keluarga saya yang di Indonesia di Ponorogo. Saya Ani dari Philadelphia. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh teman-teman dan keluarga di Indonesia, khususnya di Tangerang dan di Kota Malang.
VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the Internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the Internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. Take a picture for a It was extended. Coba kembali dalam sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani Anda sahur bersama kedua tamu kita. Keduanya tokoh imam atau Asosiasi Warga Muslim Indonesia di Amerika Serikat, Pak Duta Mardin Umar dan Pak Arief Mustafa. Namun sebelum ngobrolnya kita lanjutkan, kita sapa dulu nih Mas Cak Suparji dari Surabaya. Suparji, yeah. Monggo langsung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru dengar baru mengikuti, baru lihat ini acara ini dah. Oh gitu. Monggo. Ya, kita kalau ada membahas pertanyaan tentang membangun, membina komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Ya. Topiknya Mas Suparji. Ya, silakan bertanya. Ya. Baru lihat, baru dengar. Oh gitu. Makanya ini mau tanya itu apa tanggapan non Muslim di Amerika kalau ada acara buka bersama, sahur bersama. Baik, gitu. terima kasih. Bagaimana? Pernah nggak mengundang warga non Muslim untuk ikut berbuka puasa? Kebetulan kami imam Sabtu ini mengundang warga, insya Allah mengundang warga non Muslim, ya, tapi masih kalangan Indonesia. Tetapi untuk yang warga negara Amerika sendiri itu biasanya kami introduce gitu dari masing-masing kelompok-kelompok atau rumah individu-individu gitu. Biasanya seperti itu kami berikan kesempatan. Jadi taraf pribadi ya. Pribadi. Tapi secara lebih luas Islam bukan Indonesia saja itu sudah sering melakukan iftar bersama ya dengan mengundang tokoh politik, tokoh masyarakat seperti di awal Ramadan saya menghadiri di Capitol Hill, ya organisasi ya itu mengundang para kongresmen segala macamnya untuk berbuka bersama. Kemudian di Herndon ada Triple IT, mereka mengundang tokoh-tokoh lokal interfaith di sana untuk. Jadi memang sepertinya Ramadan atau iftar digunakan sebagai momentum untuk memperkenalkan dan dialog antar lintas agama gitu ya. Menarik. Nah, dan ini ada lagi Pak Hazikun. Dari Tulungagung, ini tetangga saya ini. Saya dari Kediri nih. Jadi Tulungagung tetangga ini. Cedak Dekat ini. Selamat pagi. Pak Hazikun, tolong TV-nya dikecilkan sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak pulang kampung, Pak. Oh iya ini. Pengennya, tapi mau naik sepeda terlalu jauh kayaknya. Jadi ditunda ini. Berangkat aja ya. Iya. Monggo kalau ada pertanyaan. Mau tanya. As we know that in America is a heterogeneous country, right? Saya ingin tanya itu, upaya untuk pendidikan usia dini agar nggak kehilangan jati diri sebagai Islam Indonesia itu seperti apa? Oke. Ini pendidikan generasi yang ke depan ini ada peran imamnya nggak nih?
Ya, alhamdulillah imam ini memang seperti yang disampaikan di awal bahwa kita ini didirikan adalah untuk mengakomodasi generasi penerus kami di sini. Jadi imam itu punya sekolah Sunday School atau kita sebut madrasah, itu pembinaan dasar agama kepada anak-anak dari balita sampai usia SMA atau high school seperti itu. Lalu selepas itu nanti itu kita golongkan dalam kategori pemuda. Nah, ini memang perlu kita ada pembinaan secara sistematis gitu. Karena memang selama ini anak-anak kami ini kan di sini dibesarkan dengan gaya bahasa Amerika ya. Gitu ya. Jadi ya narasumbernya, resourcesnya juga kita harus membutuhkan orang-orang yang memang mempunyai pendekatan yang sama seperti itu. Tapi karena kami sendiri dibesarkan seperti Cak Supri dari Indonesia, nah ada kehambatan komunikasi. Betul. Ya, nah itu seperti itu. Nah kira-kira kan kalau kita bicara masalah nilai-nilai, apakah emang mungkin ada kesenjangan atau ada kedekatan antara nilai-nilai Islam atau nilai Indonesia dengan nilai Amerika sih, Bang? Pengalaman Bang Duta di sini? Sehingga mungkin perlu ya, kedekatan itu memang Amerika sopan, ya, santun, kemudian juga peduli dengan orang, ya. Pada dasarnya kan Indonesia juga demikian, ya. Ya, terutama yang masih di kampung-kampung kan, yang kalau di kota mungkin agak kalau di kota cuma lugu-lugu gitu ya. Banyak begitu. Jadi rasanya makanya nyambung gitu, nyambung. Tinggal tidak susah kita komunitas Indonesia untuk tinggal di Amerika ini begitu. Bayangkan di sini beberapa teman saya ajak datang berjalan-jalan di mall, saya nggak kenal, tiba-tiba saya dibukain pintu oleh orang gitu kan. Jadi di Indonesia saya nggak pernah dilakukan begini kan. Itu Islami Bang, itu Islami betul. Mau ditegur, how are you, selamat good morning katanya kita atau tersenyum aja. Tapi kemudian apa pentingnya misalnya imam yang mengambil peran, karena bisa saja anak-anak Indonesia generasi kedua ketiga nanti disekolahkan ke sebuah sekolah Islam yang mungkin dikelola oleh negara lain gitu misalnya. Adakah unsur Indonesianya yang memang ingin dipertahankan? Oke, jadi begini, kalau kita bicara masalah pendidikan agama, ya sekali lagi kami ini tidak membedakan apa itu seperti yang tadi disampaikan di Indonesia itu ada NU, ada Muhammadiyah atau organisasi keagamaan lainnya. Jadi kami merasa bahwa apa yang akan kami sampaikan imam memberikan servis itu akan sama, insya Allah sama dengan masjid-masjid yang lain ataupun sekolah-sekolah keislaman lainnya. Tetapi memang imam itu mempunyai keunikan bahwa root culture-nya kita adalah Indonesian, ya. Nah, sampai dengan saat ini resources kami hanya mampu memberikan sampai batas itu tadi dari balita sampai high school. Itu hanya pada tahap pemberian materi dasar seperti itu. Insya Allah ke depan. Mudah-mudahan. Indonesia adalah negara Muslim terbesar, penduduk terbesar di dunia. Dan ini adalah ibu kota negara Amerika, tapi sampai sekarang kita belum punya masjid. Sementara komunitas lain yang dari negara-negara Timur Tengah, dari negara Pakistan, dari itu sudah punya masjid ya. Jadi ada yang bilang, kenapa kok nggak punya kita itu? Itu apa penjelasannya? Penjawabannya gimana ini Bang? Jadi mulai berdiri imam, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu memang niat pertama itu bangun masjid. Bangun community center untuk masyarakat kita. Dan kita memang coba untuk dari saku komunitas kita sendiri begitu. Iuran gitu ya. Begitu saya langsung jadi presiden pertama imam, langsung udah fundraising itu. Ya $10, $20, ada direct debit langsung potong gajinya segala macam. Begitulah kita usaha terus sampai sekarang itu masih rencana. Kita nggak tahu bagaimana berikutnya, tapi keinginan itu sudah ada. Istilahnya sebelum kita membangun masjid secara fisik, kita membangun masjid dalam hati kita. Gitu ya. Sekarang tinggal kita menunggu fisiknya. Insya Allah mungkin Tuhan akan mengabulkan doa kita bersama. Amin. Ini ada Mbak Yuni dari Tuban mau bertanya. Silakan. Yudi. Yudi. Maaf. Pak Yudi. Mas Yudi. Mau tanya ini Pak ya. Iya, mau tanya Pak ya. Ini bagaimana toleransi warga Amerika terhadap orang-orang yang menjalankan puasa di sana? Baik. Terima kasih Pak Yudi. Pertanyaan menarik itu. Bagaimana apakah mereka kemudian mengakomodasi kebutuhan untuk
untuk tidak melihat orang makan dan Tidak minum menggoda. misalnya, tidak Apa? menggoda. Apakah warung di sini restoran ditutup seperti sebagian di daerah di Indonesia misalnya? Nah, jadi kebetulan begini, toleransinya sebenarnya tinggi, cuman bagaimana kita menyampaikan. Kadang-kadang kita nih udah keburu takut, kalau saya sampaikan nanti orang tahu saya orang Muslim gitu. Enggak, justru ini terbalik. Orang Amerika itu pengalaman kami, pengalaman para jemaah kami, saudara-saudara kami di imam, kalau kita sampaikan I'm fasting, saya berpuasa. Mereka bertanya, kalau mereka bukan dari orang Yahudi, ya mereka bertanya, apa itu puasa? Ya, oh puasa itu ya harus menahan makan, minum, lalu tidak melakukan hubungan seks dan lain sebagainya. Dari jam berapa? Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nggak mungkin kamu akan mati katanya dia. Tapi kalau kita sampaikan, no, kita melakukan ini karena ibadah, karena kepercayaan. Lalu mereka, oh iya silakan, mereka appreciate. Jadi kalau biasanya kan di kantor-kantor itu suka ada party ya, ada pesta kecil, artinya celebrate something gitu. Nah itu mereka tahu kalau kita sampaikan, oh ya saya akan puasa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah itu biasanya rekan tim kerja kita sudah tahu, oh ya nanti si Anu ini nggak akan menghadiri pesta ini dan tidak akan makan. Nah mereka udah tahu, mereka aware dan mereka appreciate. Jadi kalaupun mereka makan, ya kita duduk makan aja, tapi mereka sudah tahu kalau kita tidak akan join makan atau minum bersama. Dan rasanya pengakuan bahwa itu akan dijalankan oleh Arif sendiri itu sudah cukup ya, Arif? Sudah. Dan ini makanya kita ini yang perlu kita sekarang ada bantu kepada saudara-saudara kami di sini adalah meyakinkan bahwa Amerika itu melindungi warganya dalam melakukan aktivitas ibadah di tempat kerja. Ya, oke. Nah, itu menarik sekali itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the Internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the Internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. Jumpa kembali dalam Sahur Bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani sahur, dan kita membicarakan tema membangun komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat bersama kedua tokoh warga Muslim Indonesia, Bang Duta dan Mas Arif. Mas Arif, dan ini ada Pak Widodo ini sudah standby. Standby? Oh, ini banyak sekali yang hari ini yang ingin bertanya ini. Terima kasih Pak Widodo sudah standby ini. Silakan langsung saja. Iya, halo. Halo, silakan. Iya, Cak Supri. Wah, monggo ya. Iya, ini mau tanya tentang kalau di Amerika itu apa Lebaran ada silaturahmi juga? Oke, baik. Terima kasih Pak Widodo. Jadi apakah Lebaran ada satu ronde atau mungkin ada
Ada kayaknya sholat lebaran. Perbedaan waktu maksudnya tanya bukan? Nah ini mungkin dua-duanya jawab bisa lah Bang. Ya. Masa perbedaan waktu, apakah ada perbedaan waktu? Mungkin yang pertama yang sholat dulu. Sholat dulu ya. Sholat dulu ini saking banyaknya kalau nggak salah 2 kali ya. Tahun ini kita bikin 2 kali ya. Pertama begini, selalu permasalahan kami ini adalah bagaimana jemaah Muslim Indonesia di Washington DC area ini sekitar 2.000-3.000 orang. 2.000 orang ya. Jadi bagaimana kami bisa memfasilitasi, mengakomodasi jamaah itu datang pada satu waktu, satu saat dengan fasilitas yang diizinkan oleh pemerintah setempat. Oh, jadi ada itu untuk harus ada di gedung kalau kalau di Amerika itu gitu ada namanya fire code-nya gitu ya. Nah, karena ini tidak memungkinkan, kadang-kadang kami bisa memfasilitasi dalam satu kondisi, misalnya kita menyewa suatu gedung yang besar ya. Tapi untuk tahun ini kebetulan kami hanya mendapat gedung yang tidak sebesar biasanya, jadi tahun ini kami menyelenggarakan sholatnya 2 kali. Oh begitu, karena fire code tadi yaitu kapasitas maksimum dalam gedung. Bukan, kebetulan kami menyewa gedungnya saat ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu yang besar sebelum-sebelumnya, cuma karena kalah dipaksa dijajah-jajahin itu nggak boleh ya. Namanya ketat memang ya. Occupation permit. Rebutan ya kalau nggak salah ya gedungnya Arif. Iya betul, masyarakat Muslim lain. Ya, karena dengan masjid-masjid lain juga mempunyai problem yang sama, harus mencari tempat yang besar. Jadi kebetulan kita kalah cepat dengan mereka. Nah, kemudian Bang Duta tentang penetapan ini tanggal hari raya. Kita komunitas Muslim di Amerika dan Kanada itu ada suatu lembaga yang namanya ISNA ya, Islamic Society of North America. Nah, selalu kita mengacu pada mereka. Mereka punya fikih council di sana. Mereka umumnya melakukan secara hisab ya, secara perhitungan bulan ya. Jadi mungkin ada 1-2 komunitas yang melakukan perbedaan, tapi mungkin kita mengikuti ISNA ini. Ya, insya Allah tahun ini kita tanggal 8 Ada nggak Agustus. juga faktor karena ketersediaan gedung atau ketersediaan gedung itu pernah nggak terjadi bahwa ternyata tidak ada gedung yang tersedia untuk tanggal tersebut? Sejauh ini nggak pernah. Belum pernah ya, kita selalu punya tempat ya. Kita antisipasi dengan jauh-jauh hari sudah booking lah gitu ya. Nah kembali ke masjid, apakah memang mungkin pemirsa mungkin bertanya apakah ada misalkan hambatan di Amerika untuk membangun masjid, karena kita tahu dulu pernah ada kejadian di New York ya, ada komunitas muslim yang ingin membangun masjid di dekat atau pusat Islam di dekat Ground Zero itu terjadi protes dan terjadi kontroversi. Apakah memang di sini tuh bebas-bebasnya membangun masjid atau ada aturan-aturan yang harus dipenuhi? Jadi memang begitu. Apapun yang kita bangun di sini itu ada namanya public hearing, nanya dengan komunitas tempat, lingkungannya gitu. Kalau lingkungannya menolak, kita nggak bisa. Jadi tidak akan diberikan oleh pemerintah setempat begitu. Tapi kalau tidak ada penolakan, dan penolakan juga harus dilihat alasannya apa. Alasannya gitu. apa ya, masuk akal, masuk akal apa tidak begitu. Kalau cuma karena benci itu nggak bisa. Tapi karena ada alasan tertentu yang memang bisa diterima, kita nggak akan bisa itu. Ya kita juga punya community center, sudah punya gedung ya, punya tempat. Tapi kecil, kita mau bangun lebih besar, itu banyak persyaratan yang kita penuhi belum bisa terpenuhi. Bahkan untuk memperlebar komunitas itu juga harus banyak persyaratan itu ya. Iya, jadi kita aturannya berjalan begitu. Jadi kalau boleh saya tambahkan di sini bahwa selain yang disebutkan Bang Duta bahwa public hearing atau sebelum kita membangun sesuatu itu harus mendengar. Inilah Amerika itu kenapa disebut negaranya sebenarnya negara Muslim. Jadi sebelum membangun, coba dengar tetanggamu dulu setuju nggak. Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah masalah zoning. Kalau di Indonesia ada namanya IMB zoning, ada untuk usaha, untuk rumah. Nah, zoning untuk rumah religius atau masjid katakan atau gereja itu ada zoning khusus. Lalu kalau zoning itu kita sudah penuhi, misalnya membangun di satu zoning, insya Allah lebih mudah izinnya. Tetapi kebetulan fasilitas yang kami punya sekarang itu adalah zoningnya dia ada zoning perumahan, lalu bisa dirubah menjadi rumah ibadah. Cuman kendalanya adalah kapasitasnya sangat kecil, gitu permasalahannya. Betul. Nah kalau kita mengikuti suruh berbagai jajak pendapat ya, ternyata komunitas Muslim di Amerika itu status sosial ekonominya lebih tinggi atau rata-rata sama dibanding dengan rata-rata warga Amerika Serikat, mereka lebih berpendidikan. Kalau komunitas Muslim Indonesia sendiri gimana selama ini? Apakah mereka juga seperti yang digambarkan oleh statistik ya, lebih berpendidikan, status sosial ekonomi lebih tinggi dan lebih beraktif dalam
Kalau kami lihat jemaah kami khusus di Washington DC area ya, ini sekitar kalau kita ambil roughly sekitar 3.000 orang. 3.000 orang ya? Yaitu sangat bervariatif. Yang jelas kami sendiri tidak mempunyai data beberapa average income mereka, tetapi ya memang mereka ini sekarang masih mendominasi adalah para pekerja. Ya, kalau di sini ya blue collar istilahnya seperti ini. Jadi memang tapi sedikit banyak dari mereka ini sudah mempunyai family, mempunyai anak sini. Nah, insya Allah kedepannya mereka adalah future generation Indonesian Muslim di Amerika. Apakah Imam juga mungkin ikut terlibat dalam upaya peningkatan status sosial ekonomi, misalkan punya koperasi atau hanya murni mengurusi masalah-masalah ibadah yang belum minallahnya gitu? Jadi begini, kebetulan kami itu punya departemen community development ya. Yang kami bina sekarang adalah karena ini lingkupnya masih kecil ya. Jadi kami menawarkan kepada para jemaah, para ibu-ibu, gimana kamu bisa jualan apa? Oh, jualan makanan pasti jualan makanan. Nah, kami punya fasilitas tempatnya itu di madrasah seperti Bang Duta. Kami pernah tawarkan pada istrinya, gimana Uni bisa jualan apa? Ya silahkan menggunakan fasilitas madrasah. Itu yang selama ini saat ini masih kita bisa jalankan. Ya. Karena memang menjalankan usaha itu tetap harus mempunyai izin usaha. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah established mempunyai usaha, misalnya ada usaha bengkel, usaha towing, usaha apa, itu kita serahkan, kita bantu gitu. Ya, baik. Nah, ini pemirsa, kita harus istirahat dulu karena kita akan menantikan azan subuh pada pukul 4.22 WIB. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah azan subuh. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. It was extended.
Ya, dengan dikumandangkannya azan subuh tadi, kami dari Washington DC mengucapkan selamat puasa hari ini, pemirsa. Dan kita langsung ya ke Bu Erni Surabaya. Singkat saja Ibu, silakan. Orang Indonesia itu yang di Amerika kan tersebar di berbagai negara bagian ya. Untuk menjalin komunitasnya itu bagaimana? Yang Islam tuh. Baik. Terima kasih, Bang Duta. Ya, kita ada organisasi yang sifatnya nationwide, ya, namanya IMSA, Indonesian Muslim Society of America. Itu kita menjalin hubungan melalui mailing list, ya, sekali setahun ada muktamarnya di pindah-pindah kota. Jadi sangat erat, hubungannya sangat erat, cukup bagus. Ada ICMI juga. Ya, ada ICMI. Tadi ada komunitas NU, komunitas Muhammadiyah, ada komunitas Partai Keadilan segala macam. Jadi cukup bisa hubungan cukup terjalin dengan baik dari seluruh Amerika begitu. Ya. Kalau masyarakat Muslim Indonesia juga tersebar di mana-mana itu bagaimana selama ini? Apakah imam itu hanya mencakup daerah? Ya, imam itu memang sekarang masih Washington DC area, yang meliputi Virginia, Washington DC dan Maryland ya. Washington DC. Ya, kadang-kadang juga Philadelphia juga masuk ke Washington DC. Mereka sendiri. Mereka punya masjid sendiri kalau nggak salah. Di New York juga punya masjid sendiri Al-Himah. Sudah lama itu berdiri gitu. Insya Allah di DC ada masjidnya. Sudah ada namanya belum yang di Washington DC nanti? Belum. Itu kita masih didiskusikan ini. Baik. Mudah-mudahan masjid nanti habis lebaran katanya kan? Berdiri. Ya, dan kita akan kabari pemirsa dan teman-teman di Indonesia bagaimana perkembangan ini. Dan kalau boleh terakhir Arif, apa kira-kira harapan Arif sebagai Presiden Imam sekarang untuk Ramadan tahun ini? Khususnya buat para jemaah imam yang ada di Washington DC area ini bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Dan saudara-saudara di tanah air juga demikian, walaupun iklim berbeda, warna berbeda, budaya berbeda, insya Allah kita semua dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk. Ya, Bang Duta, singkat saja. Ya, jadi kita berharap bahwa seperti janji dalam Al-Quran kan, akhirnya kita menambah takwa kita. Ya, kita di sini di Amerika menambah takwa kita, anak-anak kita juga demikian, begitu juga saudara-saudara kita di tanah air. Walaupun di Lebaran ini biasa kan pulang mudik kemana-mana, akhirnya harga naik, ya tapi hadapi saja dengan sabar dan tawakal. Amin. Terima kasih sekali dan Mas Arif, terima kasih sekali atas waktunya untuk datang menemani kita di acara sahur bareng VOA. Dan sukses selalu dalam memimpin imannya, imam. Dan pemirsa, kita akan kembali minggu depan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan sahur bareng VOA.